malam ini kita akan membahas tentang sirah baginda Rasulullah SAW, yaitu tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya beliau. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW itu dibagi dalam dua fase. Yang pertama fase Makkiyah atau saat Nabi berdakwah di Mekah. Lalu yang kedua adalah fase Madaniyah atau saat Nabi berdakwah di Madinah. Di Mekah itu Rasulullah berdakwah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Dua fase ini adalah dua hal yang sangat berbeda, 180 derajat. Saat Nabi di Mekah itu ajaran yang disampaikan, risalah dari Allah itu ada banyak tentang tauhid, akhlak, yang dasar-dasarnya aja mendasar. Namun di saat itu juga, walaupun ajaran yang disuruh untuk menyampaikannya banyak gangguannya. Karena apa? Karena umat Islam waktu itu adalah orang yang tertindas, tidak ada kekuatan pembesar Quraisy. Ada, tapi cuma sedikit. Ini berbeda dengan di Madinah, yang mana di Madinah itu dari awal Rasulullah datang langsung membentuk komunitas Muslim di sana, warga Muslim di sana. Nabi Muhammad membangun pemerintahan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis pertama di muka bumi. Maksudnya di masa itu. Nah, di fase dakwah Makkiyah tadi banyak pengalaman-pengalaman pahit yang Rasulullah rasakan. Nah, puncaknya adalah saat Rasulullah SAW dapat embargo bersama para sahabat yang lain. Embargo ekonomi, embargo sosial, embargo politik, semuanya. Jadi Nabi Muhammad, Bani Hashim, Bani Muthalib dan orang-orang muslim lainnya itu diembargo di satu tempat sehingga tidak bisa secara leluasa untuk bertransaksi. Bahkan dalam riwayat lain itu disebutkan Siti Khadijah itu banyak menyumbangkan hartanya untuk orang-orang yang kena embargo itu. Dan setelah selesai embargo sekitar 10 tahun ke-10 kenabian, Siti Khadijah ini meninggal itu. Dan waktu Sidin meninggal, harta yang Sidin bisi itu habisan dah. Karena apa? Dipakai untuk berdakwah. Belum lagi saat itu juga Rasulullah mengalami tantangan dakwah saat berada di Taif. Ke sana berdakwah mungkin sekitar 10 harian, tapi ternyata gagal total. Nah, di masa-masa itu, di masa-masa lagi sulit-sulitnya Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan pukulan yang dekat juga adalah Siti Khadijah meninggal, lalu Abu Thalib paman Nabi juga meninggal. Nah, baru setelah itu tak lama kemudian Nabi melakukan perjalanan yang luar biasa, Al-Isra wal Mi'raj. Wa qabla al-hijrati akramahallahu bil Isra wal Mi'raj. Ammal Isra fa huwa tawajjuhu lailan ila Baitul Maqdis bi Iliya wa ruju'uhu min lailatihi. Wa ammal Mi'raj fa huwa su'uduhu ila al-alam al-ulwi. Wa qala jumhur ahli sunnah inna dzalika kana bi jismi syarif wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tamna'u ru'yata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Nah, jadi Isra dan Mi'raj itu adalah dua kosakata yang berbeda. Isra itu adalah tawajjuhu lailan ila Baitul Maqdis bi Iliya. Jadi Baitul Maqdis itu dahulu andakannya, ngaran tempatnya itu Iliya. Dahulu tuh ngarannya itu. Dahulu ngarannya Iliya. Oh, ini kan Yerusalem. Dahulu ngarannya Iliya. Jadi ngaran Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju Iliya tadi, Baitul Maqdis, perjalanan malam. Itu Isra. Itu ngarannya Isra itu itu perjalanan malam. Adapun Mi'raj
itu adalah su'uduhu ilal alam alawi atau alawi ulwi, naik ke langit. Jadi dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu naik ke langit. Nah, kenapa tadi musannif menggambarkan akramahullahu bil Isra wal Mi'raj? Allah taala memuliakan Rasulullah dengan perjalanan Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Rasulullah mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Apa kesempatan itu? Rasulullah diperlihatkan berbagai macam kejadian-kejadian menarik. Rasulullah melakukan perjalanan yang cepat menuju Baitul Maqdis. Rasulullah bertemu dengan seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Ketemunya di mana? Baitul Maqdis. Jadi misalnya hari ini ada pertanyaan, di manakah tempat paling spesial di muka bumi? Salah satunya adalah Baitul Maqdis. Kenapa? Karena di situ pernah terjadi saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, berkumpulnya seluruh nabi dan rasul di situ. Nang jadi imam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu seberatan nabi dan rasul di Masjidil Aqsa itu. Mulia benar kan? Mulia. Dan salah satu temboknya itu ada tempat Nabi mandak burak, parkir burak. Dan itu yang hendak dikikis oleh orang-orang Yahudi, hendak dihilangkan jejak sejarahnya. Apalagi kemuliaannya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah naik ke langit dan bertemu kembali dengan nabi-nabi, bertemu dengan penduduk langit, nabi ke surga, nabi ke neraka, dan nabi juga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yang mana tidak ada makhluk yang bisa. Wah ini tenang, maksudnya lagi masa-masa sebelum hari kiamat, tidak ada yang bisa bertemu Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa itu komunikasi aja, komunikasi. Karena kau bertemuan levelnya nabi kalau bertemu. Sampai kan ada di Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril itu mundur, ada tahan lagi. Pian aja Nabi nangkawa. Itulah kenapa Isra dan Mi'raj ini bentuk penghormatan Allah untuk hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mulia. Nah, perjalanan Isra ini yang sebenarnya Rasulullah ceritakan kepada orang-orang Quraisy di Mekah, bukan Mi'rajnya, Isra nija. Nah, dikarambutakan orang-orang Mekah itu, nah itu perjalanan Isra nih, lain yang Mi'rajnya, lain Isranya. Dan Rasulullah naik ke langit itu memang dengan badan sidin, kada mimpi kada, dasar awaknya ini natural. Jadi banyak tuh keajaiban. Lalu kayak apa ini? Ini memang murni keimanan kita kepada ayat, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujian keimanan. Jadi di saat itu Rasulullah ini berada di dalam situasi yang tidak terikat waktu dan tempat. Tidak terikat waktu dan tempat. Karena apa? Karena waktu dan tempat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu itu 24 jam bagi seseorang itu begitu lama, banyak hal bermanfaat bisa dilakukan, tapi bagi orang lain 24 jam itu adalah waktu yang sangat kurang. Karena Allah yang mengatur waktu itu. Termasuk tempat ya juga. Rasulullah bisa berpindah tempat selain karena ada binatang nangaran yang burak. Itu memang juga Allah yang menguasai tempat. Allah yang mengatur sehingga Nabi bisa berpindah tempat dalam jarak waktu yang sedikit. Ada apa ngarannya nih? Waktu dilipat istilahnya, bisa dipercepat. Itulah kenapa kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu
tidak terikat waktu dan tempat. Kenapa gerang? Karena waktu dan tempat itu adalah makhluk Allah. Bilanya Allah terikat lawan waktu dan tempat, berarti Allah perlu makhluk. Dan itu kada mungkin. Allah Ta'ala apa? Ghaniyun an kulli syai. Allah Ta'ala itu adalah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala itu berdiri sendiri, kada perlu nang lain. Nah, makanya Allah Ta'ala itu, sifat Allah Ta'ala itu adalah qidam. Qidam itu tidak berpermulaan. Kayak apa tuh kayak itu Jar? Nah itu di luar jangkauan kita dah. Cuma yang jelas Allah Ta'ala itu kada berbatas. Termasuk Allah Ta'ala baqa. Baqa itu kekal, tidak ada batas akhirnya. Kada endingnya finish. Allah Ta'ala sampai ini aja, kada. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Rasulullah diperlihatkan pengalaman yang luar biasa. Yang di dalam surah Al-Isra itu subhanalladzi asra. Subhanalladzi diawali, surah Al-Isra ini diawali dengan subhana. Dalam Al-Qur'an ada beberapa surah yang diawali dengan subhana. Ada. Nah, di surah Al-Isra ini diawali dengan subhanalladzi. Subhana ini dipergunakan untuk hal-hal yang luar biasa, di luar nalar, di luar ekspektasi, di luar dugaan kan. Kayak Indonesia lolos, yang meloloskan Indonesia padahal pemain Kyrgyzstan. Kalau melihat beritanya itu salah satu yang paling menakjubkan, aneh dah. Nah, cuma kalau tanda Allah ini lebih daripada itu lagi, subhana. Dan bila kita perhatikan surah sesudah Al-Isra itu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang biasa dibaca hari Jumat itu diawali dengan apa? Dengan tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itu surah Al-Kahfi. Jadi ada tasbih, ada tahmid. Ada hubungannya. Nah, lalu apa? Subhanalladzi maha suci orang yang asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya. Siapa abdihi di sini? Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kisah Isra lah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah Ta'ala yang kami berkahi di sekitarnya supaya melihat tanda-tanda kami. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan Masjidil Aqsa dan sekitarnya, itu berarti ada hubungannya lawan negeri yang bernama Syam. Syam. Kalau nyawa ini, Syam itu adalah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Itu Syam hari ini. Jadilah Syam ini mulai bahari sampai kaina hari kiamat. Syam itu adalah tempat yang paling aktif, tempat yang selalu ada peristiwa, tempat yang selalu ada cerita. Itu di negeri Syam. Keberkahannya itu aja lah. Banyak lagi tumbuh-tumbuhan, makanan, termasuk buah zaitun lawan buah tin di situ ada. Bilanya Al-Qur'an menyebutkan sesuatu ada di dalam Al-Qur'an itu, itu pasti istimewa. Kalau kita list makanan yang ada di dalam Al-Qur'an apa-apa selain zaitun tin, ada kurma. Itu waktu kisah Siti Maryam. Yang Siti Maryam ini anak beranak dah. Sakanya jar Allah Ta'ala apa? Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Disuruh nguyang kurma nang mangkal, ngarannya rutab. Belum lagi di dalam Al-Qur'an itu menceritakan tentang kayak apa binatang-binatang, yang binatang-binatang itu memiliki keistimewaan luar biasa. Ada ngarannya binatangnya samud namal. Ini yang diabadikan di surah Namal. Surah Samud. Waktu Nabi Musa hendak lewat, jadi jar samudnya qalat namlah. Jadi ada seekor semut, mungkin semut ratunya. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum
la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Wahai semut-semut, lakasi masuk ke dalam sarang. Karena apa? Karena Sulaiman, Nabi Sulaiman dan pasukannya anak lewat. Kalau binatang jajak ada tahu. Nah, misalnya semut ini adalah binatang yang luar biasa itu. Amunnya kita membaca dalam buku tentang detektif atau penyelidikan. Jadi sekalinya lu nanya tahu bang lah. Menurang di bagian investigasi ini pasti hari-hari dah. Ada bangkai nih. Bangkai itu kawa diketahui lawasnya tuh seapa itu dari samut nang mengerubungi itu nah. Jadi ada tipe-tipe semut yang itu kan pengurai bangkai semut nih. Cuma ada tipenya, maksudnya yang bilanya bangkainya hanyarnya meninggal, samut tuh yang ini. Bila sudah lawas samut nang ini. Nah, ada kayak itunya. Ada salah satunya. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ini menyebutkan barakna haulahu linuriyahu min ayatina, karena memang itu ardun mubarakah, tanah yang diberkahi dan banyak tanda-tanda Allah di sana tuh. Dan karena di penghujung dunia ini, maksudnya pas hari kiamat, sebelum kiamat, Nabi Isa itu turun di Damaskus. Jadi kan Dajjal nih kalau yang seduniaan hendak masuk Mekah Madinah ada kawa. Imam Mahdi dan kaum muslimin di situ udah standby. Cuma ada kawa masuk, Dajjal nih ada kawa masuk karena dijagai malaikat. Lalu Imam ada kawa masuk, Dajjalnya Imam Mahdi dan yang lain berangkat ke Syam itu menghadangi Nabi Isa turun. Karena memang nangkau membunuh Dajjal tuh Nabi Isa aja. Dan Dajjal tuh padahal tahu wae Nabi Isa aja nangkau membunuhinya. Cuma waktu itu kada ingat. Namun berarti kalau ini pada dulu lah aja. Kada waktu itu itu kada ingat. Jadi berkumpulan di Syam itu menghadangi nih. Nah, Imam Mahdi ada sudah. Hendak sembahyang asar lalu turun Nabi Isa. Itulah kenapa waktu Nabi Muhammad naik ke langit yang kedua itu ada dua orang, Nabi Yahya loh Nabi Isa, karena di akhir dunia, maksudnya pesana kiamat Nabi Isa itu turun biasanya membunuh Dajjal. Nah, di Syam itu juga. Makanya Syam ini apa ngaranya nih? Ada terus kisahnya. Lawan nang kejadian Palestina ini. Ini hari ini masih aja diserang lagi. Israel masih memborbardir kan. Dan sampai ini juga Israel itu kadakawa menguasai Gaza 100%. Jadi walaupun secara teritorial tepi barat itu adalah yang dianggap negara Palestina, wilayah Palestina tepi barat itu, tetapi pasukan Israel kawa keluar masuk di situ di tepi barat. Bilanya di Gaza itu adalah wilayah atau kota yang kada diakui Israel. Cuma Gaza ini yang kada kawa ditaklukkan oleh Israel. Nah, makanya ada tulisan bunyinya kayak ini. Bidayatu nihayati Israel. Awal keruntuhan Israel. Dahulu waktu Salahuddin Al-Ayyubi kan dahulu itu Palestina ini ditaklukkan Ilya, nengarannya Ilya. Kan Nabi Muhammad Isra Mi'raj nih. Itu masih di wilayah Romawi itu. Nabi Muhammad meninggal, diganti Sayyidina Abu Bakar, diganti Sayyidina Umar. Hanyar zaman Sayyidina Umar itu Palestina atau Ilya ini bisa ditaklukkan. Cuma hebatnya waktu sampai ke sana pasukan muslim hendak ke sana, ujar pemimpin kotanya, kami kedahkan menjulung kunci kota sampai khalifah datang ke sini. Kirimnya surat
Sayyidina Umar buahnya kada hakon menjulungi kunci kota. Dahulu tuh kan begerbang, kota tuh dasar begerbang. Ada benteng, ada gerbangnya. Nah, itu bahaya itu. Ayo ya Sayyidina Umar tulak sih deh. Nah, menurut riwayat lagi, Sayyidina Umar tuh tulak tuh berduaan aja. Berdua naik keledai. Mungkin kada keledai lah, mungkin bisa unta, Bang. Yang jelas Sayyidina itu berdua aja naik dan bergantian. Binatang ditungganginya bergantian. Bilanya Sayyidina Umar pas di atas, ajudan Sayyidina di bawah menarik. Amun ajudan uyuh bergantian Sayyidina pulang menarik. Saking Sayyidina Umar tuh biasa aja kan. Sampai di sana pas giliran Sayyidina Umar menarik, nah ajudan pas di atas. Lalu orang situ mati. Itu jar khalifahnya aja. Kayaknya sampai ke situ lain yang tong tarik sekalinya. Karena kayak ini di zaman Sayyidina Umar lah, zaman Sayyidina Umar itu dan di Madinah khususnya, orang-orang Madinah itu inya kada memikirkan bajunya kayak apa, penampilannya kayak apa. Ini orang Madinah tuh sudah tahu integritas, kemampuan Sayyidina Umar tuh sudah tahu. Makanya Sayyidina Umar tuh baju bina betambal aja. Rumah mungkin katanya ada perabot. Orang segan, wibawa Sayyidina tuh luar biasa. Makanya dalam riwayat itu ketika ada orang tamu dari Romawi datang ke Madinah, ini yang di masa itu aneh sejujurnya. Khalifah mana? Jadi waktu itu ngaran Sayyidina Umar dan pasukan Muslim sudah tersohor lah itu nah karena Persia runtuh kan. Pokoknya masa itu terkenal. Ada orang tamu nang jadi Sayyidina Umar. Istana Khalifah di mana ya? Istana Khalifah di mana ya? Kadeda Bang jar. Kada terpikir sih nak diulah. Kadeda yang ditakoni, kadeda istananya. Lalu sih di mana? Tuh jar guring di bawah pohon. Guring di bawah pohon, digarak Bang. Nah kayak itu aja. Memang di masa itu dasar khalifah tuh biasa aja, kada apa-apa. Baru di masa berikutnya, nah tuh hanya ada kerajaan, ada apa ngarannya nih, ajudannya hanya ada. Zaman Sayyidina Umar tuh ada. Nah, itu pertama kali ditaklukkan di tangan kaum muslimin zaman Sayyidina Umar. Ratusan tahun kemudian. Nah, pas umat muslim ini di masa pengarahnya nih tahun 600-an lah, 500-600-an. Umat muslim tuh waktu itu nih sama mirip kayak hari ini itu. Perang antar negara muslim. Jadi waktu itu kekhalifahan tuh lemah. Jadi tak ada nang pinano maulah seorang. Jadi antara ini loh ini bahwal lagi lemah-lemahnya. Nah, pasukan salib dari Eropa lalu datang gasan apa menaklukkan Syam tadi. Pasukan salib datang. Kayak apa aja kada menahaninya kah? Kekuatannya lagi lemah-lemahnya lalu menaklukkan. Berapa tahun? Jadi dari Al-Aqsa itu atau Palestina itu ditaklukkan sampai Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan kembali, itu jaraknya kurang lebih 88 tahun dikuasai pasukan salib. Pasukan salib itu pasukan gabungan Eropa. Itu terkenal benar. Amun bahasa Inggrisnya Salahuddin nih, Saladin. Dahulu ada tuh gamenya. Jagawannya apa? Pasukan salib. Musuhnya Saladin. Karena mula apa? Karena mula bukan Eropa. Jadi di baliknya. Nah, itu hanya Rano Palestina kalau ditaklukkan pulang sampai di wilayah Turki Utsmani. Jadi terakhir itu Palestina ini tangan Turki Utsmani. Nah, waktu Turki kalah, nah itu Bang, sampai nang kejadian sampai hari ini. Terputar otil kalaya muluda wiluha bainan nas. Nah, itulah kenapa jadi Syam tadi ya penting benar tuh. Dan Nabi ketika berangkat ini dipilihkan binatang surga, ngarannya burak. Burak ini secara bahasa bark itu artinya kilat, dan binatang ini adalah binatang khusus, binatang surga. Kadada di dunia. Ini yang mengawani Rasulullah SAW untuk tulak itu, untuk tulak. Tulak sampai ke Baitul Maqdis. Nabi sholat seberataan sembahyang di situ sudah tuntung, lalu Nabi naik ke langit ke pertama urija bina ilas sama, naik ke langit. Jadi ada yang memedahkan lainnya riwayatnya.
awak kita nih nah. Awak kita nih amun ke langit kada kawa apa ya molekul awak kita nih, unsur dalam awak kita nih nah amun ke langit itu ada tahan. Jadi kayak ada penyesuaian. Malaikat itu secara fisik buhan siden gitu. Itu sudah Allah sesuaikan dengan kondisi langit. Makanya malaikat pagi itu kawa bergantian malaikat sore bergantian setematnya. Karena terbuat dari cahaya, lawan memiliki banyak sayap, memang tugasnya lawan dapat apa ngarannya nih? Fasilitas dari Allah Taala bisa bergerak cepat, yaitu malaikat kawal. Nabi Muhammad dikawali malaikat Jibril. Salah satunya adalah ya Nabi Muhammad ini disesuaikan awak sidin lawan langit. Karena di langit itu ada sama kayak di bumi. Kondisi apa nih lingkungannya. Makanya ujar Nabi mengisahkan di langit itu beda benar lawan di wadah kita. Apalagi Nabi sampai ke surga, sampai melihat di neraka. Yang mana ujar Nabi di surga itu mendengar sepatu atau sandal bunyi terompah Bilal di surga. Ada terompah Bilal di Nabi. Itu antik benar. Lalu pas Nabi bubulek pulang, mungkin isuk-isuknya pas ketemu Bilal Nabi takoni kan, "Ikam kenapa Bilal jarano amalan aku mendengar suara terompah ikam di surga ada sandal atau sepatu lah." Biar Bilal, ulun Nabi banyak tuntung bodoh sembahyang 2 rakaat. Mendengar Nabi, maka batu pulang di riwayat lain yang Nabi masuk ke neraka, melihat di neraka lah gitu. Melihat di neraka yang jar Nabi banyak bebiniannya di situ. Kenapa banyak bebiniannya? Nah, berarti banyak ada kewajiban-kewajiban sebagai perempuan kada tegawi. Kayak itu aja sebujurannya. Anu ajar, berarti ini diskriminasi kah? Kada diskriminasi. Karena emang kebetulan nang banyak menggawi dosa jenis kelaminnya bebinian kan. Ada masalah diskriminasi kan, ada memang banyak dosa kan. Makanya ujar Nabi, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalila, kalian akan sedikit tertawa karena dahsyatnya yang sidin lihat. Jakanya ada siaran langsungnya kalau kita melihat di langit tuh. Tahu tuh kita kayak apa langit pertama tuh? Apakah langit pertama itu sampai galaksi Bima Sakti kah itu? Galaksi Andromeda kah? Nah, enggak tahu. Ada di sampai ke sana kan. Cuma yang jelas Nabi itu yang ke sana melihat naik ke langit pertama itu tetamu malaikat Jibril, malaikat Nabi Adam, tetamu Nabi Adam. Melihat sebelah kanan Nabi Adam tokorihing, melihat sebelah kiri pina menangis. Karena apa? Sebelah kanan itu anak cucu Nabi Adam, manusia maksudnya yang berbuat baik, yang sebelah kiri itu berbuat jahat. Lalu naik lagi Nabi ke langit kedua. Ya, yang tadi tetamu Nabi Isa lawan Nabi Yahya. Karena Nabi Isa Pak turun ke bumi. Naik pulang Nabi ke langit yang ketiga. Urijabina ila sami tsalisah. Fa futiha lana wa idza Nabi Yusuf wa idza huwa qad utiya syatral hasan. Farahaba wa da'ali khair bi khair. Jadi ujar Nabi naik ke langit ketiga tetamu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini diberikan setengah dari kebungasan. Pokoknya bungas benar Nabi Yusuf ini memang terkenal karena bungasnya. Makanya bilanya betianan kemungkinan lakian disuruh membaca surah Yusuf. Soalnya pas di USG bebinian jar kayak apa salah baca. Karena Bapak juga Bang, yang mengaji ini bagus saja. Kadang diputarakan lagu mengaji. Nah, naik lagi Nabi ke langit berikutnya, langit keempat, yaitu tetamu Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima, tetamu Nabi Harun. Nabi Harun ini Nabi yang mengawani Nabi Musa. Naik ke langit ke-6, tetamu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi ini pas Isra Mi'raj ini tetamu Nabi Musa 3 kali. Waktu Isra Mi'raj ini Nabi tetamu Nabi Musa 3 kali. Ini ngarannya mukjizat. Nabi mukjizat.
Pertama apabila jadi waktu Nabi naik burak di bumi itu, pas melewati kubur Nabi Musa, kemungkinan lah kubur Nabi Musa itu di daerah Syam, Pak. Jadi di riwayat itu ada dipadahkan tempatnya, cuma kemungkinan di daerah Syam, kemungkinan karena di situ Allah. Pas lewat kubur Nabi Musa, Nabi nih lewat kubur Nabi Musa, terlihat Nabi Musa tuh lagi sembahyang. Riwayatnya saya cari aja biar cari kitabnya kah di Google, ketik ya Nabi Musa sholat di kubur beliau. Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sholat di kubur beliau. Itu hadisnya saya. Itu saleh. Di Masjidil Aqsa tetamu pulang Nabi Musa sembahyang berjamaah. Doa le dah. Nah, pas naik ke langit ke-6 tetamu pulang Nabi Musa. Bisa lah kayak itu ya. Ini bisa. Ini levelnya Nabi Musa. Anehnya kenapa bisa kayak itu? Nah, riwayatnya memadahkan kayak itu. Ini sahih berataan yang Nabi tetamu di kubur sahih, Nabi Musa sembahyang, yang tetamu di masjid iya juga. Itu seberatan nabi-nabi kada ketinggalan. Yang di langit ini paling sahih benar pulang. Karena apa? Karena Nabi Musa jadi tempat konsultasi Nabi Muhammad. Nabi Musa. Lalu kan Nabi naik ke langit ke